أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sebelum kita memulai pengajian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita karunia-karunia-Nya. Di antaranya mudah-mudahan Allah senantiasa jauhkan kita dari berbagai macam bentuk penyakit sehingga kita mudah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Tadi di awal Amu membacakan surat Al-Baqarah ayat yang ke-262 ya, kalau tidak salah. Dalam surat Al-Baqarah, jadi buka dulu ayatnya. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Betul, ayat 262 surat Al-Baqarah. Di antara pendapat para ulama menyatakan bahawa ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya lagi dermawan. Insya-Allah sahabat itu yang kita ceritakan pada pagi hari ko. Sahabat itu bernama Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Beliau dikenal sebagai seorang ulama, beliau dikenal sebagai seorang pejuang, dan beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang kaya raya lagi dermawan. Jadi kalau orang mendengar sebutan nama Abu Bakar, sahabat Rasulullah, yang terfikir oleh seorang muslim langsung kejujurannya. Kalau orang mendengar nama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang terbayang langsung oleh kaum muslimin keberaniannya. Kalau orang mendengar nama Abdurrahman ibni Auf, terbayang orang kekayaan dan kedermawanannya. Siapa namanya? Abdurrahman ibni Auf. Ayat tadi itu artinya Allah berfirman, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringinya dengan menyebut-nyebutnya. Menyebut-nyebutnya, itu ambo tuh. Kalau ndak ambo tuh ndak katagak gitu dong. Itu misalkan seperti itu, menyebut-nyebut itu. Ya, mengambonya, maambo. Itu aden tuh. Kalau ndak aden, ndak kanu tuh, ndak jalan itu.
Itu namanya mengaden namanya. Ini menyebut-nyebut infak. Atau wala adha. Dan dia tidak mengiringi infaknya itu dengan menyakiti adha. Misalkan yang menyakiti ini lah dibantu mudiko anunya kawae. Tu contoh tu menyakiti tu. Walau boleh elok tapi tambah lo dengan sesuatu. Oi, kalau ndak ambo mapuan tu ndak kejadi kau dah. Tu nak muah tu dah. Yang tidak mengiringi infaknya dengan menyebut-nyebut dan menyakiti seperti ini, ya, janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan kepada mereka pahala, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Kalau di akhirat tu perasaan orang kebanyakan dua, cik takwi, dua sedih. Takut kenapa? Takut karena ndak niat masuk neraka. Bersedih kenapa? Karena bersedih ba aku modeko awak di dunia dulu. Cuba kalau beramal soleh. Ndak kamu modeko, itu saya perasaan orang. Tapi yang ini orang-orang yang berinfak di jalan Allah tidak menyebut-nyebutnya dan tidak pula mereka menyakiti infaknya, mereka tak akan pernah takut dan mereka tak pernah ada memiliki perasaan bersedih. Siapa nama sahabat? Abdurrahman. Abdurrahman ini nama kecilnya Abdul Ka'bah. Ada yang berikan Abdul Amru. Abdul Ka'bah. Tapi setelah Islam diganti namanya menjadi Abdurrahman. Lahir 2 tahun setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lahir 10 tahun setelah tahun gajah. Setelah tahun gajah, setelah datang tentara Abraha, dihancurkan oleh Allah, tak jadi masuk ke kota Mekah. 10 tahun setelah itu lahir Abdurrahman. Dan beliau ini merupakan sahabat yang cepat masuk Islam. 2 orang setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari golongan orang dewasa. Jadi kalau di antara sahabat-sahabat yang cepat masuk Islam, maka di antara laki-laki dewasa, Abdurrahman ibni Auf termasuk yang cepat masuk dalam Islam. Dan hebatnya lagi, semasa kecilnya, Abdurrahman ibni Auf ini memang tak pernah bersentuhan dengan yang namanya patung untuk disembah. Tidak pernah bersentuhan dengan kalimat kalau inyo pernah menyembah patung. Tak pernah itu. Itu Abdurrahman ibni Auf. Tidak hobi meminum khamar. Tak hobi mabuk-mabukan. Tak hobi meminum tua. Tak hobi dia. Walaupun khamar itu menjadi minuman tradisional bagi orang-orang Arab. Dan beliau tidak hobi menyembah patung. Kalau orang lain kan, orang-orang Mekah lainnya, sebelum di masa jahiliyah, sebelum datang Islam, hobi mereka menyembah patung. Yang Abdurrahman ini tidak pernah menyembah patung. Karena tidak rasional menurut akal fikiran Abdurrahman ibni Auf. Dan masuk Islamnya terkategori mudah. Beliau kok masuk Islam terkategori mudah. Ada orang yang terkategori sulit, ada. Tu terkategori sulit, berliku-liku dulu. Berlika-liku, kelok kiri, kelok kanan, baru masuk Islam. Ya. Kalau seperti Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau seorang khalifah, masuk Islam beliau dengan cerita yang panjang. Ya kan? Sampai bertitik ayam mato adik beliau dulu, sampai titik ayam mato semando beliau dulu, baru boleh masuk Islam. Sampai berang-berang dulu, baru masuk Islam. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Khalid ibni Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, tambah panjang oleh ketimbang Umar bin Khattab. Memerangi Rasulullah dulu beberapa tahun, beberapa lama Khalid ibni Walid ko. Bahkan dalam perang Uhud, Khalid ibni Walid ko yang memimpin pasukan kafir untuk menguasai bukit pemanah. Khalid ibn Walid.
Baru setelah itu beberapa tahun berikutnya beliau masuk Islam. Tapi kalau Abdurrahman ini tanpa lika-liku yang panjang, diajak oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, diajak oleh Abu Bakar Siddiq, diaminkan langsung oleh Abdurrahman ibni Auf. Diajak langsung jadi, Ini kehebatan Islamnya Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibni Auf ini, Bapak Ibu rahimakumullah, selain beliau dikenal sebagai seorang yang dermawan, pada hakikatnya beliau dikenal sebagai seorang ulama. Dan terbukti beberapa kali kejadian berkenaan dengan urusan-urusan ibadah, urusan-urusan fatwa, sahabat sering menempatkan posisi Abdurrahman ibni Auf sebagai tampai batanyo. Sahabat Abdurrahman ibni Auf. Contoh, Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada beliau, "Iku orang yang minum tua, gua apa hukumannya kau?" Kan setelah datang perintah Allah bahwa khamar, judi, kemudian mengundi nasib dengan anak panah, itu merupakan rijsun min amali syaitan, perbuatan dosa najis dari perbuatan-perbuatan syaitan, fajtanibuh, maka jauhkanlah. Maka ketika itu Khalifah Umar bin Khattab bertanyanya kepada Abdurrahman ibni Auf, dan pendapat Abdurrahman ibni Auf ini yang beliau pakai dalam menegakkan hukuman bagi orang-orang yang ketahuan minum tua, minum khamar. Apa pendapat beliau? Orang-orang yang meminum khamar setelah Islamnya didera berupa hukuman cambuk sebanyak 80 kali. 80 kali didera. Jadi dicambuk sebanyak 80 kali. Dan ini pendapat dari Abdurrahman ibni Auf. Ada beberapa peristiwa haji, jadi orang-orang yang melanggar, ada yang luponyo, tadabiah dinyo kambiang gitu. Di masa haji, orang pun bertanya kepada Abdurrahman ibni Auf, bagaimana sebaiknya ini putusannya? Yang rancak dikerajukan. Abdurrahman ibni Auf kemudian memberikan fatwa-fatwa beliau. Jadi beliau dikenal sebagai seorang ulama. Kemudian beliau juga dikenal sebagai seorang pejuang. Beliau ikut perang Badar, beliau ikut perang Uhud, beliau ikut perang Tabuk. Dermawan beliau, kayu rayu beliau, tetapi beliau pejuang dalam Islam. Kisah yang masyhur itu ketika beliau memberikan semangat kepada dua orang pemuda dalam perang Badar. Mu'adz ibni Amru ibnil Jamuh, yang kedua Muawidh ibni Afra. Itu dua orang pemuda yang ikut perang Badar dari golongan Ansar. Penyemangatnya itu Abdurrahman ibni Auf ini. Ini Mu'adz ibni Amru ini waktu perang Badar berkecamuk, dia tidak lapihkan badannya itu, tunggangan kudonya itu dari Abdurrahman ibni Auf. Perang akan berkecamuk, dia dekati Abdurrahman ibni Auf, kemudian beliau tanya, "Wahai Abdurrahman, mana Abu Jahal tu?" Abu Jahal yang mana? Karena orang-orang Ansar sebagian besar yang ikut perang Badar tidak kenal dengan Abu Jahal, karena Abu Jahalnya di Makkah, orang Ansar adanya di Madinah. Muawidh bin Afra itu pula, yang Abu Jahal itu? Ditanya oleh Abdurrahman, "Kenapa memangnya engkau dengan Abu Jahal?" Kata Mu'adz ibni Amru ibni Jamuh, kok ambo mandanga urangko yang selama iku menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urangko yang selama iku menzalimi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyakiti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ahli Yasir kabanyo meninggal dunia. Ambo dak tega, dak siap. Kini orang tu masih ada di medan perang ko untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ambo dak biarkan begitu. Dulu di Makkahnya menyakiti Rasul SAW, menyakiti Rasul SAW.
Kini datang pula kemari ke Badar go untuk memerangi Rasulullah. Ambo nak biarkan. Pemuda bu, remaja, bukan orang gaib, bukan orang dewasa. Tentu di kalangan orang kafirnya tidak biarkan Abu Jahal jalan surang. Cukudonyo dikawal. Mode pohon rindang mana? Mode pohon rindang mana? Dikawal kama-kama. Karena mereka tidak ingin Abu Jahal mati dalam perang itu. Karena Abu Jahal pemimpin mereka. Tapi kan iko Mu'adz ibni Amru ibni Jamuh ko semangat ko lah menggelora-gelora di dalam dado. Lah berapi-api dalam dadonya, dalam hatinya. Sehingga dengan berbagai macam muslihat, cara, akhirnya Mu'adz ibni Amru tatkala sudah mendapati semangat dari Abdurrahman ibni Auf, lah mendapatkan wejangan semangat dari Abdurrahman ibni Auf, nya berusaha masuk mengkocar-kacirkan barisan pengawalan Abu Jahal sehingga nya sempat menebas salah satu bahagian kaki dari Abu Jahal. Tapi kau kan di medan perang, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, tidak sama je si patang namanya si Patan. Siapa namanya Patang? Yang dia berencana untuk membunuh Syekh Ali Jabir. Nah, beda warna. Kalau dalam KTP kan Islam je tu. Tapi kalau ikut di medan perang menghadapi orang-orang musyrikin yang memang mereka berencana untuk membunuh orang-orang kafir, remaja juga, pemuda juga. Karena taluko jatuh Abu Jahal, dikejar oleh Mu'awidz ibni Amru. Mu'awidz ibni Amru mengerahkan semua potensinya, sempat pulanya memainkan pedangnya ke badan Abu Jahal. Yang terakhir baru datang Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibni Mas'ud ko yang akhirnya juitu Abu Jahal ko merenggang nyawa, mati akhirnya. 3 orang sahabat Rasul. Mu'adz bin Amr ibn Afra, Mu'adz ibn Amr bin Jamuh, Mu'awidz ibn Afra dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketiga-tiganya ini yang berhasil akhirnya membunuh Abu Jahal dalam perang Badar. Kocar-kacir orang kafir kerana pemimpinnya mati. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang Badar itu juga Mu'adz ibn Amr ibn Jamuh ko terluka parah. Satu bahagian lengan tangannya putih. Jadi beliau putih karena ditebas oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Jadi Ikrimah go anak Abu Jahal waktu itu walun masuk Islam. Setelah itu nya masuk Islam go Ikrimah go. Tapi waktu itu belum masuk Islam. Waktu apaknya nampak karena betisnya oleh Mu'adz, nyo kaja Mu'adz ditebasnya bahu. Sehingga kata Mu'adz ibni Amr ibn Jamuh, tangan ambo talapeh tagayang di antara kulit-kulit saya. Setelah itu beliau, Bapak Ibu rahimakumullah, hidup dengan satu tangan. Mu'adz ibni Amr ibni al-Jamuh. Jadi ini perjuangan Abdurrahman ibni Auf. Dalam perang Uhud, Abdurrahman ibni Auf ini Bapak Ibu rahimakumullah menemui 21 tusukan di badannya. Tidak 2, tidak cik dah. 21 gua digabung 21 tusukan di badan, pedang, tombak, panah, 21 tusukan. Sehingga dalam riwayat dalam kitab sirah dikatakan karena salah satu tusukan itu menempa kaki beliau nan kanai, gitu kan? Kakinya Abdurrahman ini kanai, sehingga semenjak perang Uhud itu Abdurrahman ibni Auf berjalan agak pincang. Setelah perang Uhud itu sampai akhir hayat beliau meninggal dunia tahun 32 Hijriyah. Jadi 32 tahun setelah hijrah beliau meninggal dunia. Sama beliau selesai perang Uhud tahun ke-2 Hijriyah sampai tahun beliau meninggal dunia, jalan beliau agak pincang karena sempat kaki beliau ditebas oleh orang-orang kafir dalam perang Uhud. Kalau dalam perang Tabuk bukan hanya sekedar mengikuti pertempuran, Abdurrahman ibni Auf ini dikenal beliau telah menginfakkan sebahagian besar dari hartanya. Jadi kehebatan beliau di situ.
Abdurrahman ibni Auf selain beliau sebagai seorang ulama, beliau sebagai seorang pejuang, Abdurrahman ibni Auf ini juga dikenal sebagai orang yang kaya raya. Jadi kalau istilahnya ahli sejarah, setiap apa yang dipegang oleh Abdurrahman ibni Auf itu tidak ada yang tidak berubah menjadi ameh dan perak. Sadonyo berubah menjadi ameh dan perak. Maksudnya itu, yang beliau dagangkan, yang beliau jual, tidak ada yang tidak laku. Laku taruh. Itu Abdurrahman ibni Auf, sehingga beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang kaya raya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kekayaan Abdurrahman ibni Auf bukan untuk dibangga-banggakan. Bukan pula untuk disimpan-simpan sehingga beliau dikenal sebagai orang yang kaya raya. Tapi Abdurrahman ibni Auf ini membagi-bagikan hartanya dan memperdagangkannya, memperjualbelikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin banyak infak yang dikeluarkan oleh Abdurrahman ibni Auf, semakin bertambah rezeki yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Bapak Ibu rahimakumullah, apa saja bentuk derma yang pernah dikeluarkan oleh Abdurrahman ibni Auf sehingga beliau digelari sebagai seorang sahabat yang kaya raya lagi dermawan. Dalam perang Tabuk tadi itu, di ayyamul usrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimbau sahabat, sahabat-sahabat, keluarkanlah infak terbaik. Keluarkanlah infak terbaik. Kini hari sulit. Hari go ayyamul usrah, hari yang sulit kini. Lumbung-lumbung awak kosong. Baitul mal kosong. Tak ada yang bisa kita pagunakan untuk mempersiapkan pertempuran melawan orang-orang kafir. Maka Abdurrahman ibni Auf di antara sahabat-sahabat Rasulullah lainnya ikut menyumbangkan hartanya. Yang beliau sumbangkan ketika itu adalah 200 uqiyah emas. 200 uqiyah emas atau sebanding dengan sebahagian dari harta yang beliau miliki. Sebahagian dari harta. Jadi kalau beliau punya 400 uqiyah, beliau sumbangkan 200 uqiyah. Sedangkan 200 uqiyah emas tu kalau diukuakan kawak kini, jumlah gramnya adalah lebih kurang 23.800 gram emas atau sekitar 24 kilogram emas. Sekilo ameh bara bu sekilo bareh yang tahu sekilo ameh tidak apa. 24 kilogram emas beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Tabuk. Kata sahabat yang lain, kau sebagian harta yang telah beliau keluarkan itu dalam perang Badar. Beliau juga pernah memberikan santunan kepada veteran perang Badar di suatu masa. Jadi beliau pernah mengumpulkan siapa yang pernah mengikuti perang Badar. Kalau tidak salah ini terjadi di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Yang pernah mengikuti perang itu namanya veteran. Siapa yang pernah mengikuti perang Badar siko? Maka ketika itu terkumpullah jumlah sekitar 100 orang sahabat yang masih hidup dan mereka pernah mengikuti perang Badar. Yang ikut perang Badar itu kan tidak banyak, hanya sekitar 300-an sahabat. Di masa Khalifah Umar bin Khattab tersisa 100 orang sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Rasulullah kan sudah tiada, Abu Bakar Siddiq sudah tiada, banyak sahabat-sahabat yang sudah tiada. Tinggal hanya 100 orang lagi. 100 orang saja. Maka untuk 100 orang veteran perang Badar ko, cando veteran-veteran perang awak kini lah kalau ada mereka ko ya. Jadi mereka ini veteran perang Badar ini, masing-masing mereka diberikan santunan oleh Abdurrahman ibni Auf, masing-masing menerima 400 dinar.
Masing-masingnya bara ampe ratuih dinar. Bara ampe ratuih dinar tu Bu, kalau dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedinar itu seharga 1 ekor kambing. Sadinar goha saharago saikua kambing. Kalau kini kambing rata-rata dipakaikan untuk kurban, haragonyo 2,5 juta. Dan gadang dari itu 3 juta. Tapi kalau untuk akikah, kambing-kambing muda 2 juta lah masak tu. Taruhlah harga kambing 2,5 juta. Berarti Bapak Ibu rahimakumullah 2,5 juta go dikalikan sekian sampai ratuih dinar, 1 miliar surang dapat pitih dari Abdurrahman ibn Auf. Kurang awak kini, biar mudah awak membayangkan gitu. Senang hati veteran. Tak ada masa dia. Masing-masing dapat pitih 1 miliar dari Abdurrahman ibn Auf. Walaupun jumlahnya bukan pakai miliar ya, tapi pakai mata uang keping emas. Namanya dinar. Sampai ratuih dinar masing-masing. Itu kekayaan Abdurrahman ibn Auf tu. Dan kedermawanan beliau. Beliau pun Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu juga pernah Bapak Ibu rahimakumullah menyantuni istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menjual 10.000 dinar emas hasil ghanimah rampasan perang. 10.000. Kalau tadi ampe ratuih masing-masing sahabat kali 100, ampe 1.000. Kalau ikut 10.000. 10.000 dinar. Kalau tadi sahabat dapat masing-masing 1 miliar. Ampe ratuih dinar, ampe ratuih ko kambing. Kalau ikut istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah rata-rata untuk semuanya itu sejumlah 10.000 dinar. Berarti 10.000 ikua kambing. 10.000 ekor kambing, bukan 10 ikua. 10.000 ekor kambing diinfakkan di jalan Allah. Bukan diinfakkan, dihadiahkan di jalan Allah, diserahkan kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak hartanya dan sekian pula pengorbanan beliau di jalan Allah. Pernah suatu ketika kaum muslimin di Madinah terkejut karena nampak di luar kota Madinah menuju arah Syam, iko pasir ko naik membumbung tinggi ke atas langit. Kalau bagi orang Arab ko menduga-duga ikan akan terjadi badai padang pasir. Oh, kok badai padang pasir kok gitu. Sehingga mereka masing-masing masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah masing-masing. Namun ketika itu Bapak Ibu rahmati oleh Allah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada seorang sahabat Rasul. Ada yang menyatakan sahabat yang ditanya ini adalah Khalifah Umar ibn Khattab. Kalau begitu siap-siaplah karena ada badai padang pasir. Kata sahabat ini, wahai ummul mukminin, itu bukan badai padang pasir. Lantas apa itu? Itu adalah Abdurrahman ibni Auf. Pasir gobo naik kateh melambung tinggi kateh ke awan sehingga membuat ateh itu gelap. Dari kejauhan nampak gelap di atehnya. Itu Abdurrahman ibni Auf. Abdurrahman ibni Auf. Iya. Wahai ummul mukminin, Abdurrahman ibni Auf baru saja pulang berdagang dari negeri Syam. Abdurrahman ibni Auf baru saja pulang berdagang menggalih dari negeri Syam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu terkejut ummul mukminin dengan kondisi itu sampai akhirnya bertemu dengan Abdurrahman ibni Auf. Terjadi dialog antara ummul mukminin dengan Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ketika itu? Lihat tahu. Abdurrahman ibni Auf menyerahkan semua yang dia bawa kepada ummul mukminin untuk keperluan kaum muslimin.
Apa yang diberikan Abdurrahman ibni Auf ketika itu? Beliau menyerahkan 700 ekor onta lengkap dengan isi pelananya. Jadinya membawa tas tu, masing-masing unta tu membawa dagangan, membawa barang kanan kirinya. Semuanya itu dengan onta-ontanya disedekahkan oleh Abdurrahman ibni Auf melalui Ummul Mukminin untuk dibagi-bagikan kepada seluruh kaum muslimin. Ini Abdurrahman ibni Auf. Sehingga Bapak Ibu rahmati oleh Allah, kalau orang mendengar nama Abdurrahman ibni Auf, yang terbayang di orang adalah kekayaan lagi kedermawanannya. Kisah hayatnya ini cukup menyedihkan. Beliau kok sebelum meninggal dunia dalam kondisi sakit tahun 32 Hijriah itu ditawarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Wahai sahabat Rasulullah Abdurrahman, kalau engkau mau, aku hadiahkan untukmu bahagian dari kamarku sebagai kuburan tempat tinggalmu kelak, makammu kelak. Itu kan waktu Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dikuburkan di situ, Abdullah ibni Umar bin Khattab kan sempat bertanya, Abdullah ibni Umar bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha izinkan kalau sebahagian tampai itu untuk makam Khalifah Umar. Dan kita tahu setelah itu tidak ada lagi orang yang dimakamkan di situ. Ya, yang lain dimakamkan di daerah namanya Baqi'. Hanya Rasulullah, kemudian samping itu ada Abu Bakar, samping itu ada Umar ibn Khattab. Jadi orang-orang pilihan yang diberikan. Tampai Umar bin Khattab itu sesungguhnya tempat untuk makamnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu kamar beliau, rumah beliau itu. Tapi beliau lebih mendahulukan Umar ibn Khattab. Biarlah beliau memilih daerah Baqi', daerah yang lain, jauh dari ayah. Abu Bakar ayah beliau, jauh dari suami, Rasulullah suami beliau. Untuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ada kejadian di tahun 32 Hijriah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kembali menawarkan satu bahagian tanah di rumah beliau itu untuk pemakaman Abdurrahman ibni Auf. Disampaikan elok-elok kepada Abdurrahman ibni Auf. Abdurrahman ibni Auf bukan orang kaya congkak. Abdurrahman ibni Auf bukan orang kaya sombong. Bukan orang kaya malaga. Bagi beliau harta ini bukan apa-apa. Harta ini akan dipertanggungjawabkan di jalan Allah. Maka sebagian banyak harta yang beliau miliki, sebanyak-banyaknya puluhnya infakkan di jalan Allah. Setelahnya infakkan, sebanyak itu puluh diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hidup di masa Abdurrahman ibni Auf yang tidak merasakan kebaikan Abdurrahman ibni Auf dari sisi hartanya. Lalu di sisi yang lain dari sisi hartanya. Jadi Bapak Ibu rahmati oleh Allah, apa kata Sayyidah Aisyah? Sebagian tempat untukmu. Abdurrahman ibni Auf mengatakan, aku tidak layak memposisikan posisiku seperti posisi Rasulullah dan dua sahabat mulianya Abu Bakar dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Biarlah ambo dimakamkan di samping saudaraku. Di mana tu saudara beliau? Di Baqi'. Di Baqi'. Dimakamkan di samping sahabat beliau di Baqi'. Akhirnya benar beliau dimakamkan di Baqi'. Ketika wafatnya Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu berujar, engkau amatlah beruntung wahai Abdurrahman. Allah mewujudkan cita-citamu. Engkau tak terperdaya dengan godaan hawa nafsu duniawi. Beruntung mana engkau? Kata Ali ibn Abi Thalib ke jasadnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Bapak Ibu rahmati oleh Allah. Di masa pandemi COVID-19 ini yang semakin kemari semakin menjadi-jadi. Ruang-ruang isolasi lah mulai penuh.
rumah sakit rujukan lah mulai penuh. Ya, tenaga-tenaga medis awak lah mulai tumbang banyak. Bukan hanya orang tua, orang-orang muda begitu cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukawan nambo patang di painan. Si muda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, turun saja imunitas tubuhnya. Ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari sosok Abdurrahman ibni Auf, seorang ulama di mata sahabat, pejuang di mata sahabat, dan beliau sekaligus seorang yang kaya raya lagi dermawan. Apa itu? Abdurrahman ibni Auf dalam kisah hidup mengajarkan kepada kita ikhtiar. Mesti ada ikhtiar, mesti ada usaha yang dilakukan. Tatkala kita berhadapan dengan yang namanya wabah penyakit menular. Jadi, tidak boleh diondoh-ondoh saya badan begitu dah. Semua juga jiwa 2 pekan yang lalu. Tasarah-tasarah. Tidak boleh. Harus ada ikhtiar yang dilakukan. Karena ini wabah. Jangan-jangan wabah ini memang di mana Allah sedang menilai kita. Awak kau bagian orang yang ikhtiar dengan nikmat duniawi yang Allah berikan. Atau orang-orang yang berputus asa. Sedangkan keputusasaan itu bukanlah perkara yang Allah cinta. Jangan Allah menguji kita dalam kondisi itu. Di samping kita tahu wabah-wabah ini merupakan azab bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, ujian. Kalau mereka berhasil melaluinya, Allah muliakan derajatnya. Sehingga awak dicari ikhtiar awak tatkala menghadapi ujian berat ini. Ada tidak kesabaran? Ada tidak usaha untuk menjauhkan? Ada tidak keimanan bahwa ini merupakan putusan Allah? Ada tidak tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita ditimpa? Itu yang Allah harapkan dengan adanya wabah ini. Abdurrahman bin Auf yang beliau tidak punya bu, sadar beliau punya. Tapi ada 2 kisah menarik berkenaan dengan wabah penyakit menular ini yang terjadi di masa Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, silang sengketa pendapat antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Waktu itu beliau jadi gubernur negeri Syam. Sedangkan Umar bin Khattab jadi khalifah kaum muslimin. Beliau pun menunjuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menjadi gubernur di negeri Syam. Waktu beliau akan mengunjungi Syam, di tengah jalan beliau berhenti. Mendapatkan kabar kalau kampungnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang sedang dipimpin oleh beliau sedang terjangkit wabah penyakit menular. Namanya ta'un amwas. Penyakit menular amwas. Ketika itu selesai amwas ko bu, ada 25.000 orang kaum muslimin yang meninggal dunia, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Mu'adz ibn Jabal, dan beberapa tokoh-tokoh di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah mulia lainnya meninggal dunia di antara musabbabnya wabah penyakit menular amwas ko. Maka tatkala bertemu Umar bin Khattab dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Umar bin Khattab berpendapat, saya balik ke Madinah. Sehingga beliau pun mengajak Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, balik saya ke Madinah nah. Karena kampung Syam tu kan sedang itu, tinggal di Madinah saja dulu sementara. Tapi Ubaidah ibn al-Jarrah berpendapat lain. Indah, ambo tidak akan tinggalkan kampung dah. Tak akan tinggalkan masyarakat ambo dah menghadapi wabah penyakit menular go sorang. Ambo akan kawal, ambo akan kawani mereka. Dibujuk-bujuk di Umar bin Khattab, beliau tak mau untuk pergi ke Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah itu pula membujuk-bujuk Umar bin Khattab untuk masuk ke Syam. Umar bin Khattab menolak. Apa solusi ketika itu Pak Ibu rahmatullah? Datang Abdurrahman ibni Auf. Yang kisah hidupnya wak ceritakan sebentar ko. Kata beliau kan ulama di kalangan sahabat. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai Khalifah Umar ibn al-Khattab, wahai sahabatku Abu Ubaidah ibn Jarrah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumut ta'una fil ardi
fala tadkhuluha wa idza antum fiha fala takhruju minha. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Wahai khalifah, wahai sahabat-sahabat mulia, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? Apabila kalian mendengar di suatu daerah ada wabah penyakit menular, maka jangan masuk ke kampung tu. Di kampung tu ada wabah penyakit menular, jangan ke situ. Sedangkan apabila engkau ada di kampung itu, maka janganlah engkau keluar dari kampung itu. Solusi ini. Akhirnya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar dengan hadis itu yang disampaikan oleh Abdurrahman ibni Auf itu memilih balik ke Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah beliau memilih balik ke negeri Syam. Nah, selesai perbedaan pandangan. Siapa solusi ketika itu? Abdurrahman. Dan Abdurrahman mengajarkan harus ada ikhtiar. Coba bayangkan kalau Abdurrahman ibni Auf waktu itu punya pemahaman dawa age doh. Kalau lah matinya aja. Kalau lah kuasa Allah balali masuk sela ya wala tibo siko dah jauh-jauh dari Madinah lampang tibo di Syam. Masa pulang lo balik? Kalau beliau mengikuti pemahaman seperti itu, masuk ini Khalifah Umar bin Khattab ni ke Syam ni. Tapi kan sahabat Rasulullah tidak begitu menimbang nasib dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Harus ada usaha orang yang beribadah, orang yang lancar beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bawa ke ibadah kalau awak sakit. Kalau sakit tak ganggu ibadah awak. Maka wajib bagi kita untuk menjaga kesehatan. Ada kisah yang kedua, yang terakhir. Bapak Ibu rahimakumullah. Abdurrahman ibni Auf ikut pernah mendengarkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fuqara'ul muslimina dakhalal jannah ya qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa nisfi yaumin huwa 500 amin. Terdengar oleh Abdurrahman ibni Auf iko, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang fakir di kalangan kaum muslimin, yang fakir orang muslim tapi fakir, ya, miskin. Inyo akan masuk ke dalam sarugo sabalun orang-orang kaya di kalangan orang muslim. Jadi kalau menurut hadis siang duluan masuk surga bu, orang miskin dulu masuk surga. Setelah itu baru orang kaya. Karena orang kaya mesti mempertanggungjawabkan haratonya di depan Allah Subhanahu wa taala. Bara jarak waktu antara orang miskin dan orang kaya masuk surga, duluan orang miskin, orang fakir masuk surga yang muslim separuh hari. Nisfu yaumin itu setengah hari. Sedangkan ukuran setengah hari di akhirat sama ju ukuran 500 tahun ukuran hari di dunia. Setengah hari di akhirat bu, ukurannya ju tahun dunia 500 tahun. Kalau sehari ukuran akhirat, maka sama ju 1000 tahun ukuran di dunia. Cak meh Abdurrahman ibni Auf. Takwik beliau. Gemetar tangan beliau langsung mendengarkan hadis itu. Sehingga berusaha Abdurrahman ibni Auf ini untuk menghabiskan harta yang beliau miliki. Karena beliau mau tergolong menjadi orang-orang yang duluan masuk syurga. Dan Nio tergolong kepada orang-orang yang belakangan masuk syurga. Berbagai macam cara beliau usahakan. Agiah bantuan iko, agiah pitih ndak yu kunjung habis. Nampak tadi tu yang beliau serahkan bu untuk veteran Badar bara, untuk perang Tabuk bara, isi-isi Rasulullah SAW bara. Beliau pernah pula memerdekakan budak. Sehari itu beliau merdekakan budak bu, 30 orang budak. Sehari. Bayangkan kalau cik budak tu bara pitihnya. Bayangkan. Kalau cik budak tu harganya 100 dinar, berarti sehari beliau Allah mengeluarkan 3000 dinar.
3.000 dinar, 3.000 ekor kambing untuk memerdekakan budak. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab, Abdurrahman ibn Auf ini pernah memerdekakan budak sepanjang hayatnya sebanyak 30.000 orang budak dimerdekakan. Dan memerdekakan budak kau perlu pitih. Merdekakan, tak bisa mudah itu. Je pitih dibeli budak itu. Pakai uang. Dan beliau merdekakan 30.000. Tapi pitih beliau tak kunjung-kunjung habis. Ada kejadian peristiwa sesudah perang Tabuk, musim kemarau berlanjut. Tabuklah selesai, musim kemarau berlanjut. Selesai perang, berlanjut kesedihan para kaum muslimin di Madinah. Aku berlanjut kesedihan karena kebun-kebun korma orang-orang Madinah gagal panen. Korma mereka laiba buah tapi busuk sadonyo. Busuk sadonyo. Tak ada yang bisa untuk dimakan. Tak ada kurma muda, kurma rancak tu tak ada. Sadonyo busuk. Karena kemarau berkepanjangan. Tak bisa dikonsumsi. Rumah-rumah kaum muslimin menangis. Terdengar suara-suara isak tangis. Karena tak ada yang bisa dimakan. Tak ada yang bisa dikonsumsi. Sahabat-sahabat menangis. Kalau Abdurrahman ibn Auf menangis karena beliau cameh. Pitih-pitih beliau pun tak kunjung habis. Beliau niu menghabiskan pitih beliau beracaronyo. Nangis beliau. Sahabat-sahabat menangis karena tak ada pitih. Maka sampailah berita kebun korma sahabat gagal panen itu ke telinga Abdurrahman ibn Auf. Beliau langsung buat pengumuman. Siapa yang punya korma busuk, bawa ke sini. Ambo akan beli kurma busuk itu seharga kurma normal. Bara harga kurma normalnya, saya akan beli harga kurma busuk itu. Hantarkanlah kemari. Karena beliau ni memabihkan pitih beliau, Bapak Ibu rahmatullah. Dan beliau tak ingin sahabat-sahabat menangis karena tak ada yang bisa dimakan. Dijual dek sahabat kurma-kurma busuknya kurma Abdurrahman ibn Auf. Akhirnya setelah terjadi jual beli itu, dua-duanya menjadi bahagia dan senang. Kenapa itu? Karena sahabat-sahabat yang tadi tidak bisa makan, akhirnya bisa makan karena kurma busuk mereka dibeli Abdurrahman. Abdurrahman ibn Auf pun juga senyum, Bu. Senyum sumringah. Aku senyum beliau karena pitih beliau habis. Alhamdulillah. Akhirnya pitih habis juga selepas beliau berhasil membeli kurmanya kaum muslimin Madinah dan sekitarnya. Sama-sama bahagia. Kejadian setelah itu tahu? Setelah itu terjadi kejadian. Datang beberapa orang utusan dari Raja Yaman ke kota Madinah. Mereka bertanya ke rumah-rumah penduduk Madinah. Leipak punya kurma busuk. Leipak punya kurma busuk. Kami kembali kurma busuk. Semua sahabat-sahabat mengatakan tidak ada. Kurma busuk kami sudah kami jual kepada Abdurrahman ibn Auf. Pergilah ke rumah Abdurrahman ibn Auf. Berangkatlah mereka ini utusan dari negeri Yaman ini ke rumah Abdurrahman ibn Auf. Dan menceritakanlah bahwa di negeri kami, di negeri Yaman, catatan Bu, sedang terjangkit wabah penyakit menular. Dan dokter kami mengatakan tidak ada obat penawarnya kecuali ikhtiar melalui kurma busuk. Tidak ada penawarnya kecuali ikhtiar melalui kurma busuk. Itu menurut ahli negeri Yaman ketika itu. Sedangkan di kampung kami Yaman, kurma tidak ada dan kurma busuk ada. Kurma kami rancak saja. Kurma busuk pun tidak ada. Syaratnya kurma busuk pula. Kurma busuk itu yang rancak untuk wabah penyakit menular ketika itu di negeri Yaman. Kata Abdurrahman, bawa sadonyo. Bawa sadonyo, bawa lah. Pulai kampung engkau sedang terjangkit penyakit menular. Bawa semuanya. Berarti Bu, walaupun ada penyakit menular, orang tetap berikhtiar orang. Cari orang UB-nya kok. Tak bisa pasrah-pasrah, saya tak muah dah. Mesti ada ikhtiar, ada usaha.
Maka Abdurrahman ibn Auf waktu itu menyerahkan, ambil sadonya kau, bawa. Kata utusan Raja Yaman, tidak bisa, bawa sadonya. Aku beritu, karena raja kami berpesan korma tu beli korma orang Madinah, cari di mana ada korma, beli. Waktu itu kan tak ada HP, tak ada telefon, tak ada WhatsApp, balak menelpon raja nak. Kalau ka Nio jo balik, kalau ka Yaman balik. Sehingga tidak mungkin ikut ditunda-tunda, ditunggu-tunggu, sampai akhirnya mau tak mau, karena orang Yaman ini ngotot juga mau korma busuk. Satu sisi Abdurrahman ibn Auf mau menyerahkan semuanya, orang Yaman ini tidak mau karena amanah dari rajanya, kormanya dibeli. Akhirnya semua korma milik Abdurrahman ibn Auf dibeli oleh utusan Yaman seharga 2 kali lipat dari harga normal. Menangis Abdurrahman ibn Auf balik. Karena pitih beliau yang habis, kini bertumpuk balik menjadi banyak. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, tidak mereka sebut-sebut dan tidak mereka sakiti apa yang mereka infakkan, bagi mereka pahala yang nyata dari Allah, dunia wal akhirah. Dunia wal akhirah. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dia sekelumit kisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama, pejuang, seorang kaya raya lagi dermawan bernama Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu. Petikan hikmahnya, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk menghadapi pandemi ko mesti ada ikhtiar yang kita usahakan. Jangan sampai awak pasrah-pasrah mudi itu, saya tidak mau. Harus ada ikhtiar. Ikhtiar itulah sampaikan dari wali kota lah menyampaikan, camat lah menyampaikan, sadul lah menyampaikan. Tinggal awak ikuti ikhtiar-ikhtiar seperti itu, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar itu benar-benar menjauhkan kita dari wabah ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.